Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, setika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara terkasih, tema kita hari ini, jangan takut, percaya saja. Yairus tersungkur di kaki Yesus. Ia punya sebuah persoalan besar. Anak perempuannya yang berumur 12 tahun sedang sakit keras. Di benaknya hanya ada satu hal, kesembuhan bagi anak tersayang.
Yesus memenuhi permintaannya dan mereka pun pergi untuk mendapati anak itu. Dalam perjalanan yang dipenuhi banyak orang, seorang wanita mencoba bertaruh kesempatan. Dia juga punya persoalan yang hendak disampaikan. Namun apa daya, orang yang berbondong-bondong itu menjadi penghalang. Keadaan itu tidak membuatnya patah arang. Meski hanya berhasil memegang jubah Yesus, ia beroleh kesembuhan setelah 12 tahun didera sakit pendarahan. Iman menjadikan seorang kreatif. Hal ini nampak dalam dua pribadi yang dikisahkan Injil hari ini. Pertama, Yairus, kepala rumah ibadat. Ia adalah seorang Yahudi yang percaya dan menaruh harapan bagi keselamatan anaknya kepada Yesus. Ia bersujud di hadapan Yesus dan memohon kesembuhan bagi anaknya. Saat pembicaraan sedang berlangsung, diberitahukan bahwa anaknya sudah mati. Kata Yesus kepadanya, "Jangan takut, percaya saja." Yairus pun tetap percaya kepada Yesus. Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Talita kum," artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Anak itu bangun. Kedua, seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia memberanikan diri menyentuh jubah Yesus di tengah kerumunan orang. Ada dua hal menarik untuk dicermati dari kisah ini. Pertama, karena iman dan pengharapannya akan Yesus, perempuan itu berani melanggar hukum. Kedua, peristiwa menyentuh jubah itu membuat Yesus bertanya, "Siapa menyentuh jubahku?" Sepintas pertanyaan Yesus itu sungguh aneh. Karena itu, para murid heran dan menyahut, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Bagi Yesus tidak ada yang aneh, karena Yesus membedakan antara tersentuh dan disentuh. Perempuan tersebut sengaja menyentuh jubah Yesus, dan dia merasa ada kekuatan keluar darinya. Saudara-saudari terkasih, melalui kisah ini kita diajak untuk tidak ragu dan segan memohon penyembuhan dari Yesus. Syaratnya iman yang tulus dan kuat. Yesus mampu berbuat apa saja bagi orang yang percaya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.